Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita punya semangat pagi yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita mengawali pada pagi hari ini dengan materi yang akan kita bahas, kita akan berdoa terlebih dahulu dari siswa adik-adik yang paling rajin dan disiplin datang paling awal. Ibu minta untuk membimbing doa pagi hari ini. Kepada Mas Rahmat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rahmat sudah memimpin doa kita pagi hari ini. Selanjutnya kita ada kegiatan nasionalisme berupa kita akan menyanyikan tentang nasionalisme berupa Garuda Pancasila. Baik, kita akan bernyanyi bersama-sama. Terima kasih teman-teman adik-adik yang sudah bernyanyi bersama-sama. Nah, sebelum itu ibu punya motivasi pagi untuk kalian. Raihlah pendidikan sampai tinggi, karena dengan pendidikanlah kita dapat mencapai cita-cita kita. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama ada peserta didik dapat mengidentifikasi bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan benda konkret di sekitar kita dengan benar. Yang kedua ada peserta didik dapat menjelaskan bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan benda konkret di kelas dari ciri-ciri dan bagian dari benda yang benar. Yang ketiga ada peserta didik dapat membedakan bangun ruang dan bangun datar dengan ciri-ciri yang ada pada benda di sekitar kita dengan benar. Yang keempat ada peserta didik dapat mengelompokkan bangun ruang dan bangun datar berdasarkan sifat tertentu dan menggunakan berbagai benda konkret. Baik, lalu apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki volume di dalamnya. Nah, 3 dimensi ini maksudnya adalah dia bisa dilihat dari beberapa arah. Dari depan, dari samping, dari belakang, ataupun dari kanan kirinya. Lalu, ciri-ciri dari bangun ruang adalah yang pertama, ada terdiri dari bidang sisi yang membatasi wilayah antar ruang. Yang kedua, ada rusuk sebagai pertemuan antara dua sisi pada bangun datar. Lalu yang ketiga, titik sudut adalah hasil pertemuan antara dua rusuk atau lebih. Yang keempat, ada diagonal sisi, merupakan sisi diagonal pada bangun ruang tersebut. Nah, dari ciri-ciri tersebut, apakah adik-adik sudah paham dengan maksudnya? Kalau belum, ibu akan menjelaskan lebih rinci bagaimana yang terdiri dari bidang sisi yang membatasi wilayah antar ruang, rusuk. Nah, ada titik sudut juga, pertemuan antar dua rusuk dan lebih. Diagonal ini, nah, dari bidang sisi ini membatasi wilayah antar ruang. Jadi bidang sisi ini dengan yang lain ini membatasi, kayak selimut tabung dengan tutupnya, dengan selimut tabung dengan alasnya. Lalu yang kedua, rusuk sebagai pertemuan antara dua sisi pada bangun datar. Nah, pada persegi bukan. Berarti yang persegi berarti kubus. Nah, dari kubus itu dia dari sisi depan sampai sisi samping untuk lebar itu dia memiliki rusuk. Jadi rusuk yang sama. Titik sudutnya itu berarti dia ada di tengah-tengah dari sudut tersebut. Diagonal berupa sisi diagonal pada bangun ruang tersebut. Diagonal sisinya berarti antara sisi pojok A dengan pojok C, berarti itu yang segaris. Nah, berarti itu biarkan diagonal dari sisi A dan C.
Dari penjelasan ibu tadi, kenapa dikatakan ada kubus, ada tabung dikatakan sebagai bangun ruang? Suatu bentuk dikatakan sebagai bangun ruang jika memenuhi kriteria berikut, yaitu memiliki tepi atau rusuk, memiliki sudut, dan juga memiliki volume. Nah, kita akan simak video kali ini. Baik, jadi sini ibu punya beberapa benda nih. Apa aja ya ini bendanya? Yang pertama ada tempat tusuk gigi. Nah, ini bentuknya adalah untuk tabung atau dia merupakan benda ruang. Nah, kenapa dikatakan benda ruang? Yang telah dijelaskan tadi bahwa dia memiliki ruang, dia 3 dimensi, dan dia memiliki ruang untuk benda bisa masuk. Nah, salah satunya tusuk gigi ataupun ini dari jarum ya, karena ini tidak aman jadi disingkirkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah tempat untuk bedang. Nah, di sini dia juga punya ruang, dia punya tutup di atasnya. Dia bisa dibuka, jadi dia memiliki ruang untuk bisa cairan atau benda masuk ke dalam. Nah, ini adalah juga benda ruang, yaitu balok. Dia punya lebar, dia punya panjang, dia punya ruangan sehingga benda ini bisa masuk. Dan ini juga benda ruang, dia bisa menampung benda cair ya, punya tutup, dia punya alas, dia punya selimut tabung. Nah, dari video tadi apa saja yang kalian temukan? Pasti kalian masih menerawang ya, meraba-raba bagaimana itu bentuk tabung, bagaimana itu tabung. Nah, selanjutnya adalah contoh bangun ruang. Yang pertama ada sifat-sifat balok. Nah, balok ini yang kalian amati. Nah, ada 6 sisi berbentuk persegi. Persegi ini ada di bagian sisi kanan dan juga kirinya. Dan persegi panjang ada di alas, samping kanan kiri, dinding, dan juga atapnya. Lalu dia memiliki 12 rusuk. Jadi garis-garis itu dari samping 4, samping kanan kiri 4, terus depan belakang 4, atas bawahnya 4. Jadi di total menjadi 12 rusuk. Nah, lalu yang selanjutnya ada 8 titik sudut. Setiap sudut dari atas bawah dan atas dan bawah itu ada di 8 sudut, 4 di bawah dan 4 di atas. Selanjutnya ada 4 diagonal ruang. Nah, dalam ruangan ini ada yang alas dan juga ada apa namanya? Tadi ada alas, ada tutup. Nah, di alas ini diagonal ruang ke tutup dan ke atap ini yang ke atas dia mempunyai 4 diagonal ruang. Yang di bawah ada 2, yang di atas ada 2. Selanjutnya Anda memiliki 12 diagonal bidang. Jadi balok ini memiliki 12 diagonal bidang, setiap bidangnya di kanan, kiri, bawah, samping, dan juga atasnya. Nah, selanjutnya ada 6 bidang diagonal. Nah, selanjutnya ada tabung. Nah, dalam tabung ini sudah ada panahnya. Yang tengah itu ada diameter tabung, yang bagian atas ada tutup tabung, yang mengelilingi adalah selimut tabung, yang bagian bawah adalah alas tabung, yang di tengah-tengah diameter tabung adalah jari-jari. Lalu di antara tutup dan juga alas yang ke bawah itu adalah tinggi tabung. Selanjutnya adalah bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Bangun datar merupakan bangun objek atau bentuk berbentuk 2 dimensi. Jadi dia hanya bisa dilihat dari depan saja. Bangun 2 dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan juga luas, tapi tidak memiliki isi atau volume. Dia hanya gepeng, tin tipis gitu.
dia nggak punya yang namanya volume, dia nggak bisa diisi. Nah, macam-macam bangun datar ini ada persegi panjang, segitiga, juga genjang, trapesium, belah ketupat, lingkaran, dan juga segi lima. Nah, untuk adik-adik bisa memahami, selanjutnya ibu punya video ibu menjelaskan tentang benda-benda dari bangun datar. Selanjutnya, itu tempat kayak tempat menyimpan barang ya, bisa dikatakan begini. Nah, ini karena dia bisa punya ruang juga, tapi dia sangat kecil, jadi ini merupakan benda datar. Dia punya panjang, dia punya lebar, tapi dia tidak punya tebal. Nah, selanjutnya ibu punya satu lagi nih untuk kalian tentang bentuk bangun datar. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo kawan belajar bersama menyebutkan bentuk bangun datar, segitiga, lingkaran, segi empat. Itulah contoh bentuk bangun datar. Amatilah benda sekitar kita, pica, tenda, jam, dinding, dan piring. Ada buku, jendela, dan pintu. Itu semua berbentuk bangun datar. Terima kasih adik-adik yang sudah bernyanyi bersama. Karena kita sudah mendengar bel istirahat, maka kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.